Waktu itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Dino, lagi ngapain kamu? Aku lagi mau membagikan firman Tuhan kepada semua orang. Oh, tugas kamu tuh nyapa doang. Oh iya, aku lupa. Maklum, mau jadi pendeta nih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Shalom adik-adik semua, ketemu lagi nih sama kita. Aku Mona. Dan aku Dino. Yuk, kita hari ini menikmati ibadah hari ini. Ayo, jangan lupa ya adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangan kalau berdoa, terus muji nyembah Tuhan ya. Dan dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Iya, selamat ibadah semua adik-adik. Selamat ibadah. Dadah. Dadah. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik. Waduh, kurang semangat nih. Ingat gak yang minggu lalu kita bahas kalau ketemu orang harus ucapkan shalom. Artinya salam damai sejahtera. Kita kasih salam shalom, artinya kita mendoakan orang yang kita temui supaya mendapatkan damai sejahtera. Yuk kita ulang ya. Shalom adik-adik Kingkit. Yes, amin. Yuk kita mulai ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik Kingkit, tahu nggak? Tuhan Yesus itu selalu menyiapkan waktu khusus buat berkomunikasi dengan Bapa di surga loh.
Caranya gimana adik-adik? Dengan cara banyak berdoa. Karena dengan berdoa, Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Bapa di surga. Sehingga Tuhan Yesus itu deket banget sama Bapa di surga. Nah, kita juga bisa loh adik-adik dekat dengan Bapa kita di surga, yaitu dengan baik berdoa, memuji, menyembah, menari, dan menyanyi buat Tuhan. Itu semua menyenangkan Bapa kita di surga adik-adik. Yuk langsung kita praktekin. Kita sama-sama puji dan sembah Tuhan ya adik-adik ya. Oke? Adik-adik semua, sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk kita menyembah Tuhan dengan hati yang serius. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik semua, Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang serius menyembah Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita lebih serius lagi menyembah Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, you are the one I love. Forever I love you, Lord. Halo adik-adik, yuk siapa yang udah siap mau memuji Tuhan hari ini? Karena kita sudah diberi kuasa dan kekuatan oleh Tuhan, maka dari itu hari ini kita mau memuji Tuhan dengan semangat karena kita mau mengalahkan si iblis. Yang udah siap, yuk semuanya kita bangkit berdiri, ikutin kita ya adik-adik. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita nyanyiin lagu ini dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Nah, adik, yuk mari kita mau lebih semangat lagi menyembah Tuhan yang lebih sukacita lagi. Kita nyanyiin ini dari Raf ya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Api kemuliaan-Nya
tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Adik-adik, sebentar, ada teman kita adik-adik. Teman kita mau bawakan pujian buat Tuhan. Namanya Cika. Adik-adik ikutan nyanyi ya, bareng Cika. Cika mau nyanyi buat Tuhan. Adik-adik yang kencang suaranya ya adik-adik ya. Oke adik-adik ya.
Nah, adik-adik King Kids, kita sama-sama menghafal yuk Mazmur 91 dengan iman percaya, dengan suara yang keras ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah terjadi dalam hidup kita. Adik-adik dan sekeluarga dalam lindungan Allah. Kakak-kakak dan sekeluarga juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan ngajarin ke kita untuk selalu berdoa buat bangsa Indonesia, buat keamanan Indonesia, buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Yuk kita praktikin firman Tuhan. Kita berdoa buat keamanan, kesejahteraan Jakarta dan Indonesia. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah penuaian jiwa-jiwa terjadi pada negeri kami. Tuhan, Tuhan juga halaukan segala virus-virus corona agar cepat pulih di negeri kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin kami di negeri ini, supaya bisa memimpin negeri kami agar lebih maju dan kuat. Tuhan juga berkati para pemimpin kami supaya bisa memiliki hikmat dalam memimpin negeri ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik King Kids, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi. Supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan juga supaya kita tahu apa sih maunya Tuhan untuk diri kita. Dan juga kita mengerti nih, apa sih arti hidup ini?
dan juga apa aja rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kita mengerti apa sih yang Tuhan ajarkan dan juga perintah-perintah Tuhan. Mau tahu kan? Yuk, kita dengerin aja nih langsung firman-Nya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Masih ingat nama kakak? Nama kakak adalah Kak Deno. Nah, apa kabar nih adik-adik? Kakak percaya adik-adik selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Selalu sehat, selalu semangat, ya kan? Nah, kita selalu mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Sekarang di bulan Mei ini kakak mau sharing firman mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Kita kan mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Dari bulan lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kenaikan Tuhan Yesus bulan ini di dalam kebangkitan sampai kenaikan. Pesan Tuhan buat kita apa sih? Adik-adik pengen tahu dong, penasaran? Siapa yang penasaran di sini? Kakak aja penasaran loh. Nah, sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa supaya apa? Supaya kita dipimpin oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus ya. Jadi nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang main-main, duduknya yang rapi ya. Setuju? Iya. Nah, yuk kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu setiap hari ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bila pada hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan belajar akan firman Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau urapi setiap daripada kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan Yesus dan bahkan kami bisa melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, tadi kita sebelumnya sudah menyaksikan video mengenai apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus yang terakhir berpesan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kak, pesan itu apa sih? Pesan itu nasihat bisa, pesan itu apa? Perintah juga bisa, amanat juga bisa ya. Contohnya nih adik-adik, kalau misalnya mama papa mau pergi, dia berpesan kepada anaknya, Kevin, di dalam lemari ada coklat, kamu gak boleh makan ya, gitu. Pesannya apa? Tidak boleh makan coklat, jangan dimakan, ya kan? Oke ma, gitu. Oke pa, kata si Kevin. Lalu mama papanya pergi nih adik-adik. Ketika pergi, Kevinnya bilang, aduh ada coklat, dimakan gak ya? Gitu. Tapi tadi mama pesen. Nah, misalkan Kevinnya makan coklat, ya. Lalu mama papanya udah pulang nih, balik lagi. Kevin, kamu makan coklat ya? Gimana ya ma, abis enak. Tapi mama kan udah pesen, ya kan? Kakak mau tanya nih, mama papa Kevin kecewa nggak sama Kevin? Kecewa adik-adik. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Iya, kakak juga murid Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu murid Tuhan Yesus, karena kita percaya guru besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus mentaatinya ya. Nah, ketika Tuhan berpesan, kita sebagai murid-muridnya harus melakukannya. Kalau enggak, kita mau nggak mengecewakan Tuhan? Nggak mau kan? Kalau Tuhan Yesus sedih gimana? Kita nggak mau kan? Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah dilindungi Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, termasuk kita nih, kita juga harus mendengar. Mendengar dengan apa? Telinga. Ya, mana telinga adik-adik? 1, 2, ya. Kita harus mendengarnya. Tidak cuma mendengar adik-adik, tapi apa? Melakukannya, ya. Adik-adik mau tahu pesan Tuhan Yesus? Nah, di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa yang pertama? Pergilah, ya kan? Pergi itu bergerak. Dari sini kita bergerak ke sini. Itu namanya pergi. Terus ditambahin lah, berarti apa? Perintah. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita itu harus dilakukan. Pergilah. Jadi kita harus bergerak adik-adik. Nggak pasif, kita harus aktif, ya kan? Nah, yang kedua, Tuhan Yesus bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi nggak cuma kita aja yang jadi murid Tuhan Yesus. Kita mau keluarga kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kita mau teman-teman kita menjadi murid Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dinamakan saksi, ya kan? Menjadi saksi Yesus itu apa? Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik gak tahu dong apa kebaikan Tuhan Yesus. Kita sehat sekarang ini aja itu kebaikan Tuhan Yesus loh.
kita masih punya 2 tangan, itu kebaikan Tuhan Yesus. Banyak sekali kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, itulah yang harus diceritakan. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya sama Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, baptislah mereka apa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi nggak cuma apa menjadikan mereka murid Tuhan Yesus, tetapi dengan kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kita memberikan mereka kepercayaan supaya apa? Oke, saya mau dibaptis, saya mau lebih sungguh lagi percaya sama Tuhan Yesus, ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak cuma itu aja adik-adik, ketika kita melakukan menjadi saksi, pergi bergerak, ya. Yang kedua tadi apa? Kita menjadikan orang tua kita, teman-teman kita percaya sama Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus seperti kita. Dan lalu apa? Ketika mereka percaya, mereka mau dibaptis, lebih sungguh percaya sama Tuhan, lahir baru lagi. Yang tadinya kita suka berbohong, nggak berbohong, yang tadinya suka marah-marah, belajar untuk tidak marah-marah lagi, ya kan? Lalu yang keempat, ya, itu apa adik-adik? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan, kita belajar melakukannya. Nah, menjadi saksi yang paling mudah adik-adik itu kita dari diri kita sendiri, ya. Contohnya apa? Sebelum-sebelumnya kan yang bulan-bulan lalu kita belajar tentang buah roh, ya kan? Nah, itu kita 9 buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Jadi dari pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu apa? Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu perintah Tuhan Yesus, ya kan? Itu dari sisi kegelapan, dari mereka yang berdosa, dari mereka yang tidak tahu firman Tuhan, menjadi tahu firman Tuhan adik-adik. Nah, itulah pesan Tuhan buat setiap murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau menjadi saksi Yesus adik-adik. Jadi kita harus belajar dari diri kita sendiri tadi apa? 9 buah roh. Kita harus mempunyai kasih, ya kan? Kita harus mempunyai sukacita, kita harus mempunyai damai sejahtera, kita harus mempunyai kesabaran, kita harus mempunyai kemurahan, kita harus mempunyai kebaikan, lalu apa? Kesetiaan, lalu kelemah lembutan, dan bahkan penguasaan diri. Itu semua kita udah bahas dari bulan kemarin. Gak cuma didengerin ya firman Tuhannya, tapi kita belajar untuk melakukan. Kak, susah mengasihi, apalagi aku benci sama dia kak, aku sebel sama dia, mana bisa aku mengasihi dia. Nah, susah gak adik-adik? Apalagi contohnya nih, tadi Kevin mau makan coklat, kan itu apa? Kita harus menguasai diri. Aduh, tadi kan nggak boleh makan coklat kan, sama mama papa tadi berpesan jangan makan coklat. Nah, itu susah kan adik-adik? Tapi tenang adik-adik, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tinggal kita harus mengaktifkan Roh Kudus. Gimana sih, Pak Kak? Mengaktifkan nih, kalau adik-adik namanya aktif itu bergerak ya. Adik-adik kalau misalnya aktif di rumah kan bergerak. Kakak percaya nih, di sini banyak yang aktif ya kan. Kalau pasif apa? Diem aja, udah diem aja gitu kan. Nah, kalau aktif dia bergerak. Nah, bergerak itu contohnya apa? Contoh nih, Kevin mau ngambil coklatnya, Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita. Dia bilang, Kevin, ingat tadi mama pesen
jangan makan coklat ya. Aduh, makan nggak ya gitu kan, karena Roh Kudus udah bicara itu nggak boleh, itu tidak menyenangkan mama papa, dan itu pasti tidak menyenangkan Tuhan ya kan. Gimana ya, akhirnya dia bisa menguasai diri ya kan. Makanya tadi ada 9 buah roh tadi ya kan, kita harus ada penguasaan diri, menguasai kedagingan kita. Tadi mau ambil nggak ya, kan nanti kalau misalnya kita nggak ambil, kita bisa menguasai diri kita, lalu kita bisa bersuka cita loh adik-adik. Kenapa? Karena kita pasti nggak bohong sama Tuhan, nggak bohong sama orang tua kita, sama mama papa kita. Kita pasti jujur, oh enggak kok mah, nggak makan coklatnya. Mama papa happy, kita pun juga bahagia, kita juga bersuka cita. Pasti kita ada timbul damai sejahtera juga ya kan, lebih mengasihi lagi sama mama papa kita ya. Kita menjadi anak yang baik, anak yang sabar. Itu semua 9 buah roh itu tadi pasti ada dalam kehidupan kita. Susah kak, gimana caranya? Tenang, kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya kita harus mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Pertama, kita harus selalu berdoa. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, karena apa? Bukan kuat gagah kita, ya, tapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kita minta sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan mampukan aku supaya aku bisa menguasai diri, supaya aku mempunyai kasih Tuhan terhadap sesama. Mungkin susah gitu kan, tapi yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita harus dipenuhi Roh Kudus dulu adik-adik ya kan. Pasti Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Lalu kita juga nggak cuma berdoa adik-adik, tapi baca firman Tuhan ya. Kak nggak bisa baca, bilang sama mamanya, Ma bacain Alkitab dong gitu kan. Adek mau denger nih gitu. Kak nggak tahu itu apa sih firman Tuhannya, isinya apa sih. Sebelum baca firman Tuhan, adik-adik juga harus berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan tolong dong sederhanakan dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga aku mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksud dalam firman ini gitu kan. Jadi nggak cuma berdoa, nggak cuma membaca aja, tapi kita harus minta kekuatan, minta hikmat sama Tuhan Yesus, sehingga kita mengerti, oh maksud Tuhan tuh seperti ini ya kan. Lalu nggak cuma itu, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi di awal-awal kan ada pujian penyembahan ya kan. Kita harus sungguh-sungguh loh adik-adik, nggak cuma aku suka nih lagu ini nyanyi, aku nggak suka, aku nggak tahu lagu ini, udah diem gitu. Tapi kita belajar, karena setiap lirik-lirik lagu itu adalah doa juga adik-adik, kekuatan kita. Kalau kita selalu melakukan 3 tadi, berdoa tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya. Lalu kedua, kita membaca firman Tuhan ya kan. Lalu ketiga, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak percaya Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga adik-adik mampu melakukan, mempunyai 9 buah roh untuk apa? Menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus ya kan. Nah adik-adik di sini mau nggak jadi saksi Tuhan? Karena kan tadi Tuhan bilang kan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Tuhan akan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tenang, Tuhan menyertai adik-adik sehingga adik-adik mampu menjadi saksi Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan, simpel aja. Tuhan Yesus baik, ya kan? Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Itu udah perkataan, itu udah menjadi saksi loh adik-adik. Ketika ada orang merasa Tuhan Yesus kok begini ya, tapi ketika bilang Tuhan Yesus baik, terus kita cerita Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitku, Tuhan Yesus memberkati aku, Tuhan Yesus memberikan aku kepintaran, aku tiba-tiba bisa membaca, aku mengerti firman Tuhan ini. Itu kekuatan dari Tuhan Yesus
bukan dari kita. Nah, kita mau belajar untuk merendahkan hati kita. Untuk apa adik-adik? Untuk kita belajar menjadi saksi Yesus. Adik-adik, sebelum kakak selesai ya, kakak mau berpesan kalau segala sesuatunya itu bukan dari kekuatan kita, tetapi kita minta kekuatan Tuhan Yesus. Karena hanya dari Tuhan Yesus kita mampu melakukan segala sesuatunya. Amin adik-adik? Amin. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya adik-adik. Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang adik-adik ikutin kata kakak ya. Pertama, aku mau menjadi saksi Yesus. Sekali lagi adik-adik, aku mau menjadi saksi Yesus. Ya. Nah, kita mau bersatu dalam doa untuk minta kekuatan sama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kita untuk apa? Untuk menjadi saksi Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, mengenai pesan-Mu Tuhan kepada murid-murid-Mu. Dan kami percaya kami adalah murid-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin itu tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan Tuhan, sehingga kami berani untuk berbicara, berani untuk melakukan, berani untuk mengucapkan perkataan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu mempunyai 9 buah roh Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Mungkin itu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau mengaktifkan Roh Kudus kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Engkau lindungi setiap kami dan keluarga besar kami Tuhan Yesus dari mara petaka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.